Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita mau memuji menyembah Tuhan. Walaupun kita beribadahnya di rumah, kita percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan buat kita semua. Amin. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, anugerah-Mu melimpah, mujizat-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, selamat hari Minggu, ketemu lagi dengan saya.
Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh membangun, menguatkan, meneguhkan saudara. Walaupun kita beribadah secara online, kami percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Nah, hari ini kekasih Tuhan, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul yaitu menegur sesama. Mungkin yang namanya menegur sesama itu tidak enak, tetapi tahukah saudara apa yang Alkitab katakan kalau kita menegur sesama, menegur saudara? Nah, yang pertama, apa yang Alkitab katakan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa menegur bila berbuat dosa. Menegur bila dia berbuat dosa secara empat mata, dan dengan demikian supaya dia bertobat secara empat mata. Nah, kekasih Tuhan, banyak orang ketika dia ditegur tidak enak, tidak senang. Tetapi apa yang terjadi ketika seseorang berbuat dosa, lalu dia tidak pernah ditegur, dia tidak pernah dikasih tahu apa yang terjadi, maka dia tetap dalam kesalahannya, dan yang membuat dia dalam keadaan seperti itu, dia tidak pernah dibangun. Karena apa? Karena tidak ada orang yang menegur dia. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita apa yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Apa yang firman Tuhan katakan? Pada waktu kita menegur sesama, menegur saudara kita, menegur teman kita, apa yang firman Tuhan katakan dalam Matius 18 ayat 15 ini? Apabila saudaramu berbuat dosa. Jadi yang jelas bahwa ketika saudara kita, ketika sesama kita, ketika siapapun atau teman kita dia berbuat dosa. Jadi kapan kita menegur dia? Pada waktu dia berbuat dosa, pada waktu dia berbuat salah. Jangan sampai pada waktu kita menegur dia tidak berbuat salah. Itu akan menjadi berakibat fatal. Tetapi kebenaran firman Tuhan katakan bahwa apabila saudaramu berbuat dosa, berbuat salah, tegurlah dia di bawah empat mata. Jadi artinya ketika kita tahu bahwa saudara kita ada berbuat salah, berbuat dosa, maka kita menegur dia secara empat mata. Supaya apa? Supaya dia tidak malu dengan orang yang lain. Itulah namanya menegur dia. Lalu yang kedua, apa yang Alkitab katakan tentang menegur sesama? Yang kedua, menegur bila ada yang hidupnya tidak tertib. Jadi kita menegur teman kita, sesama kita, atau siapapun yang kita berjumpa dengan dia, itu menegur dia ketika hidupnya tidak tertib. Ada kalanya hidupnya tidak tertib, bangun sembarangan, tidur sembarangan, ngomong sembarangan, dan sebagainya. Maka di situ firman Tuhan katakan betapa perlunya kita menegur sesama, menegur teman kita pada waktu kapan? Pada waktu hidupnya tidak tertib, tidak tertib. Pada waktu hidupnya tidak tertib. Misalnya contoh, kalau dia lagi jejeritan malam-malam atau jam 12 malam, orang sudah tidur. Nah, ini namanya hidupnya nggak tertib. Atau datangnya misalnya pas ke kantor misalnya terlambat terus. Nah, pada waktu dia terlambat terus berarti hidupnya tidak tertib. Nah, pada waktu itu kita menegur teman kita pada waktu kapan? Pada waktu hidupnya tidak tertib. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan begini. Kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidupnya yang tidak tertib. Hidupnya tidak tertib, jadi tegur mereka karena apa? Karena hidupnya tidak tertib. Jadi betapa perlunya kita menegur teman kita, menegur sesama. Karena apa? Hidupnya tidak tertib. Maksudnya supaya apa? Supaya hidupnya tertib. Ada banyak orang sungkan.
Ada banyak orang gak mau negor. Nah itu berarti bahwa pada waktu kita menegur seseorang, itu berarti kita sedang mengasihi dia. Karena kalau kita tidak menegur dia, padahal dia hidupnya tidak tertib, itu yang membuat hidupnya akan terus seperti itu. Karena apa? Karena hidupnya tidak tertib. Lalu yang berikut, mari kita akan pelajari kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, menegur harus dengan sikap hati yang siap mengampuni. Artinya menegur dengan sikap yang siap mengampuni. Ada banyak orang pada waktu dia menegur nggak siap untuk mengampuni. Dia kesal, dia jengkel. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tetapi yang Tuhan mau adalah menegur dia dengan sikap yang siap untuk mengampuni. Jadi kalau Anda mengampuni, pada waktu Anda menegur dia, bukan dianggap sebagai musuh, maka itu akan membuat dia akan menjadi berubah. Karakternya akan menjadi berubah ketika Anda menegur dia. Nah mari kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jadi jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan ampuni. Kalau dia menerima teguranmu, kata firman Tuhan, ampuni dia. Maka itu berarti bahwa betapa perlunya waktu kita menegur seseorang, memberikan masukan kepada seseorang, itu berarti bahwa bagaimana kita melaksanakan firman Tuhan ini dengan sikap apa? Dengan sikap mengampuni. Nah ini yang harus kita kembangkan pada waktu kita mengampuni seseorang. Nah kekasih Tuhan, hari ini kita akan belajar betapa perlunya kita menegur seseorang. Yang berikut hal-hal yang harus dihindari dalam menegur nih, perhatikan baik-baik. Hal-hal yang perlu dihindari pada waktu kita menegur seseorang. Jadi hal-hal yang perlu dihindari pada waktu kita menegur seseorang. Ini ternyata perlu. Karena banyak orang pada waktu dia menegur, orang itu tidak berubah. Tetapi yang perlu dihindari, perhatikan baik-baik. Yang perlu dihindari pada waktu kita menegur seseorang. Mari kita lihat poin-poin yang berikut ini. Yang pertama, jangan dianggap sebagai musuh tetapi sebagai saudara. Jangan dianggap sebagai musuh tetapi sebagai saudara. Anda bayangkan ketika menegur seseorang, jangan dianggap dia musuh tetapi dianggap sebagai apa? Sebagai saudara. Karena kalau anggap dia sebagai musuh, maka Anda menegur dia dengan suara, kalau istilah saya itu udah nada si. Padahal sebenarnya pada waktu Anda menegur dia, jangan sampai Anda menegurnya itu dengan emosi. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa jangan dianggap sebagai musuh, tetapi sebagai saudara. Apakah Anda selama ini menegur dia sebagai saudara atau dianggap sebagai musuh? Nah kalau Anda menganggap sebagai musuh, maka pada waktu Anda menegur dia yang terjadi adalah membuat hubungan tidak baik. Karena dia tidak berubah, Anda emosi dan sebagainya. Maka jangan sampai dia dianggap musuh. Lalu yang berikut, hal-hal yang harus dihindari dalam kita menegur seseorang. Yang kedua adalah jangan menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi ketika kita menegur seseorang, maka yang perlu kita hindari adalah jangan menghakimi seseorang. Tetapi dengan maksud tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh supaya dia berubah, itu berarti tandanya kita mengasihi dia. Jadi jangan menghakimi. Lalu yang ketiga, perhatikan baik-baik. Yang ketiga adalah apa yang firman Tuhan katakan, menegur bukan untuk mempermalukan. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi menegur bukan untuk mempermalukan. Banyak orang pada waktu menegur itu mempermalukan. Misalnya contoh,
Dia mempermalukan di depan umum. Nah, kekasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya ketemu seorang bapak, itu mereka ke pesta suami istri. Nah, pada waktu di pesta itu istrinya itu ngomong kepada teman-temannya. Dia ngomong ini, bro, kamu tahu nggak? Itu suami saya ini kalau ngorok itu kedengaran sampai ke RT 2, ke RT 3 malah katanya. Nah itu kalau dia udah tidur, saya udah nggak bisa lagi. Kalau dia udah ngorok, saya udah nggak bisa tidur. Dan teman-temannya semuanya itu pada ketawa gitu. Tetapi jauh sebelumnya itu maka suaminya berkata begini dalam hatinya, tapi pada waktu itu dia nggak ngomong. Awas aja nanti kalau seandainya pulang dari pesta ini, kamu akan ingat bahwa nanti satu ketika kalau kamu mengajak lagi ke pesta, maka saya tidak akan mau lagi. Karena apa? Karena kamu mempermalukan saya di depan umum, mempermalukan saya di depan teman-teman kamu. Maka jangan sampai kita menegur saudara kita atau pasangan kita atau keluarga kita di depan umum sehingga dia malu. Nah kalau dia menjadi malu, bukan menjadi dia berubah. Bukan berubah kalau dia misalnya tidak berubah, apa yang terjadi? Kita udah capek-capek negur dia, tetapi dia tidak berubah. Nah perhatikan baik. Nah pada waktu kita mau menegur seseorang, ada tip yang perlu saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum Anda menegur dia, Anda berdoa dulu. Anda ingat dia dan berdoa, Tuhan, saya mau menegur dia, saya mau ngobrol sama dia. Tuhan, biarlah kiranya pada waktu saya menegur dia, Tuhan lembutkan hati dia. Dan pada waktu saya menegur dia, maka dia boleh berubah, maka dia boleh bertobat. Pada waktu Anda menegur dia, maka itu yang membuat dia bertobat. Dan ketika Anda berdoa buat dia, maka dia dijamah oleh Tuhan. Dan pada waktu Anda menegur dia, maka dia dijamah oleh Tuhan dan dia berubah. Nah ini yang kita harap. Ya, kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat 14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kekasih. Jadi bukan untuk mempermalukan, tetapi karena apa? Karena mengasihi dia. Kalau seandainya Anda tidak menegur dia dan dia ada di situ dalam kesalahannya, apa yang terjadi? Maka Anda akan menjadi dituntut Tuhan, memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan karena ada orang yang salah. Anda tidak menegur dia, apa yang terjadi? Itu yang membuat dia tetap dalam dosanya, tetapi Tuhan bilang bahwa dia menuntut pertanggungjawaban daripada kita. Kalau kita melihat ada seseorang yang berbuat salah, tapi kalau seandainya kita sudah menegur dia, tetapi dia tidak berubah, dia tidak bertobat, itu bagian kita sudah kita lakukan. Bagian dia adalah supaya bertobat. Dan biarkanlah Roh Kudus menjamah dia, supaya pada waktu dia dijamah, dilawat oleh Tuhan, maka dia akan menjadi berubah pada waktu Anda menegur dia. Tetapi ingat, jangan sampai mempermalukan dia, tetapi karena Anda mengasihi dia. Nah, yang berikut adalah bagaimana kita menegur seseorang. Lihat waktunya. Lihat waktunya. Nah mungkin dia pada waktu Anda menegur dia, pasangan Anda, teman Anda, atau siapa saja, lihat pada waktunya. Maksud saya begini, jangan pada waktu dia sedang lapar. Kalau dia sedang lapar, maka yang terjadi adalah cepat emosi karena dia lapar. Nah, atau yang berikut, jangan pada waktu dia lagi capek. Pada waktu dia lagi capek, Anda menegur dia, bukan tambah baik, tapi menambah runyam masalahnya. Jadi saya berharap kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh membangun saudara, boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Nah kekasih Tuhan, Anda sudah mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini.
Ini waktunya kita berdoa supaya firman Tuhan yang Anda dengar, yang saya sampaikan boleh membangun, boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami boleh menegur sesama kami. Pada waktu kami menegur sesama kami, supaya sesama kami, supaya teman kami, supaya saudara kami, supaya pasangan kami boleh berubah. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biar firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita semua. Amin. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah
Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Nah, saya perlu menjelaskan bahwa perjamuan kudus itu berarti bahwa kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah menebus segala dosa-dosa kita. Dan segala dosa baik dalam pikiran, seluruh dosa-dosa kita disucikan. Maka kita perlu mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, perjamuan kudus itu juga berarti bahwa kita bersekutu dengan Kristus. Pada waktu kita bersekutu dengan Kristus, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan kita mengalami kebaikan Tuhan. Itulah perjamuan kudus. Lalu yang ketiga adalah mengingatkan kita bagaimana kita memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang pada kali yang kedua. Oleh karena itu kekasih Tuhan, mari kita mengambil roti ini dan kita boleh melihat kebaikan Tuhan. Dia sudah berkorban bagi kita. Dia sudah melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, saya akan membacakan satu ayat, yaitu satu firman Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Ayat yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, mari kita angkat satu pujian, ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari kekasih Tuhan, angkatlah roti ini lebih tinggi di atas kepalamu. Mari renungkan kebaikan Tuhan, betapa dahsyat Dia, betapa luar biasa. Biarlah lewat perjamuan kudus hari ini ada mujizat terjadi, ada kelepasan terjadi, yang sakit boleh disembuhkan. Bapa di sorga, kami mengangkat roti ini Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa. Kami percaya Tuhan ketika Engkau berkorban bagi kami, kami percaya bahwa segala dosa-dosa kami sudah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib. Terima kasih Bapa di sorga bahwa roti ini melambangkan tubuh daripada Tuhan Yesus. Nah saudaraku kekasih, percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan angkat cawan lebih tinggi di atas kepala saudara. Percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Anda telah disembuhkan. Jikalau ada di antara Anda yang hari ini
hadir dalam perjamuan kudus ini, percaya yakini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara sudah disembuhkan. Mari angkat cawan ini. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa anggur ini adalah melambangkan darah Kristus yang memampukan kami, bahwa pada waktu kami mengalami sakit penyakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami telah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah melakukan perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus ini kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, mereka yang jauh dengan Tuhan selama ini, mereka dekat dengan Tuhan. Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, mereka yang sakit Tuhan hari ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah setiap umat-Mu hari ini yang hadir dalam perjamuan kudus ini, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, mereka boleh mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ini waktunya saudaraku kekasih Tuhan, kita menerima berkat dari Bapa kita dengan iman. Angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.